Halo Bemers, hari ini kita balik lagi di acara apa, Cak? Ngobrol asik. Nah, ngobrol asik kali ini akan membawakan tema tentang berkah lewat investasi syariah, trik pilih saham unggulan dan prospeknya di tahun 2024. Nah, kita udah kedatangan pembicara yang super kece banget nih untuk ngobrol asik hari ini. Kita kedatangan siapa nih, Cak? Kak Adi Nugraha dari co-founder Syariah Saham. Wah, keren banget. Langsung aja yuk kita sapa Kak Adi. Halo Kak Adi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Adi. Iya, suara saya cukup terdengar jelas ya? Terdengar jelas Mas Adi. Oke, siap. Mungkin Mas Adi boleh dong dijelasin kayak gimana sih caranya supaya kita itu bisa memilih saham syariah yang unggul gitu ya. Strateginya tuh seperti apa sih Mas? Ya, jadi misalkan teman-teman tertarik dengan saham syariah gitu kan banyak banget ya, tadi ada 600 ya, nggak mungkin semuanya teman-teman mau liatin satu persatu, itu bisa berjejer layar banyak gitu nanti bisa, atau dikecilin gitu jadi apa ya, jadi bingung sendiri. Nah, salah satu cara untuk kita bisa pengen investasi ataupun trading saham syariah yang pengen kita awasi dengan enak, dengan tenang, itu pertama itu kita bikin stock universe dulu. Jadi dari 600 tadi itu idealnya berapa sih yang bisa kita pantau gitu. Ibarat kata dalam sehari itu nggak mungkin kita mau menganalisa 600 saham gitu kan. Berarti kita harus pilih dulu dari kriteria saham syariah yang sudah ada dari bursa, kita mau pilih berapa. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah bikin strategi yang namanya Fatama. Kalau di syariah saham itu Fatama ya, ini kelihatan ya di sini ya. Di sini kelihatan di baju itu ada Fatama. Itu what, when, how. Artinya apa? Apa yang mau dibeli, kapan mau dibeli, dan bagaimana cara membelinya. Nah, Fatama itu sebenarnya singkatan dari 3. Itu aslinya itu bahasa Arab, maka lengkap lah. Jadi kalau ditanya syariah saham itu alirannya apa? Fundamentalis atau teknikalis atau bandarmologi atau broker summary ataupun apapun itu, kita enggak. Kita merangkai itu menjadi satu yang namanya Fatama. Kenapa? Karena pertama kita udah pilih sahamnya secara fundamental, masukin ke stock universe. Baru nanti masuk ke teknikalnya. Teknikal ini adalah when, kapan. Kita nggak tahu saham itu bisa naik kapan. Jadi kalau kita sudah punya 30 saham yang kita bisa awasi, kita pantau, baru nanti masuk ke yang namanya momentum. Nah, momentum ini bisa dianalisa melalui dari sisi teknikal. Terakhir itu MMA itu money management. How itu bagaimana cara belinya. Kalau modal kita 1 juta, belinya gimana? Kayak tadi, pemilihan sahamnya, terus bagi ratanya seperti apa. Jadi kalau misalkan memang teman-teman mau kecilan dulu, mulai dari 100-200 ribu, ya better nabung saham atau nyicil saham dulu gitu, sambil belajar gimana caranya market. Mas Adi sempat mention nih kalau misalnya untuk memilih saham yang tepat ataupun sektor yang tepat, kita tuh harus melakukan diversifikasi atau kayak kita pilah-pilah dulu nih dari 6 yang ada, coba kita sort untuk 30 yang lumayan oke. Nah, kalau di sektor konvensional kan yang mungkin famous banget ya, yang kayak kayaknya kita nggak perlu sort lagi nih, ikutan yang udah pasti untung aja kayak BPCA yang katanya tuh sama profitnya kayak Apple gitu ya, naik terus kan, hijau terus. Nah, kalau misalnya nih di saham syariah, ada nggak sih rekomendasi yang mungkin sektornya itu bisa dibilang stable, jadi nggak nunggu momennya kayak misalnya emas sekarang kan karena konflik Iran dan Israel lagi naik banget nih harganya. Nah, kalau misalnya yang dia itu nggak ada hubungannya dengan isu global atau isu ketahanan gitu ya, yang kira-kira stable terus dan profitnya oke. Nah, boleh di-spill nggak nih Mas Adi, apa kira-kira? Oke, jadi ini yang menarik ya. Pertanyaan Gen Z itu sama Mbak, di DM Instagram kita juga sama. Bukan tanya mulai belajar dari mana, saham apa yang kira-kira besok langsung naik gitu. Jadi yang ditanya itu yang langsung instan gitu kan. Memang apa ya, kami prinsipnya kita mengedukasi sebanyak mungkin, ya urusan rezeki itu bisa masing-masing. Malah kadang kalau kita lagi habis bikin edukasi, sebulan kemudian itu kadang ada yang nanya, Kang makasih ya rekomendasinya, perasaan kita nggak pernah ngasih rekomendasi. Ya ini alhamdulillah udah kebeli motor gitu. Lah kita aja belum beli motor nih gitu kan. Jadi kadang-kadang
Ya bisa dibilang edukasinya kita seperti itu. Jadi bukan yang tipe flexing kita cuan langsung beliin mobil atau harus nebeng mobil sport gitu kan gitu. Jadi kita pelan-pelan. Nah, kalau ditanya tadi soal sektor apa yang menarik, itu sebenarnya di Indonesia ini kebanyakan sebenarnya FOMO ya. Investor kita itu FOMO. Kalau tradernya itu FOMO, investornya yang mungkin teman-teman tahu Pak LKH ya diam-diam aja. Nggak usah banyak ngomong, tahu-tahu nanti namanya muncul 5% gitu kan di salah satu saham. Jadi kalau ditanya sekarang di 2024 itu memang sebenarnya gak ada yang stabil ya. Karena saling keterkaitan dengan isu-isu yang sekarang geopolitik yang terjadi gitu. Misalkan kayak farmasi. Kemarin mungkin pernah dengar varian COVID atau varian virus baru yang mulai masuk ke Indonesia gitu kan. Nah, itu saham-saham farmasi itu langsung terbang gitu kan. Nah, cuma di sini kuncinya adalah balik ke slide sebelumnya tadi yang Fatama tadi, bahwa teman-teman sudah punya stock universe sendiri. Artinya ketika teman-teman dapat analisa suatu sahamnya bagus, bisnisnya oke, nah itu biasanya sustain. Kayak misalkan kita bisa lihat ada Siloam, terus kemudian ada Bunda Medica gitu kan. Itu rumah sakit yang bisa dibilang ya mau ada COVID, mau ada nggak ada COVID, mau perang mau nggak, sebenarnya menguntungkan gitu kan. Ibarat kata gini, kalau misalkan nggak ada perang pun, misalkan nggak ada kerusuhan, ya mereka tetap berjalan seperti biasa gitu. Orang sakit ya masih ada aja gitu kan. Saya di Syariah Saham itu agak sedikit bahaya Mbak kalau nyebut saham, jadi kita agak hati-hati. Jadi mungkin kita spill sedikit ya. Jadi saya nggak tulis tadi, kalau misalkan teman-teman dengerin mungkin ada beberapa saham yang udah saya spill. Terus kemudian energi, kayak misalkan peperangan itu sangat berdampak pada harga komoditas. Apalagi sekarang USD juga lagi naik ya. Nah itu juga bikin beberapa saham yang mungkin bagi dividennya dalam bentuk dolar itu bisa panen gitu. Misalkan dalam waktu dekat ini di bulan Mei, Juni, Juli itu beberapa saham tambang itu mau bagi dividen. Nah biasanya mereka dalam bentuk dolar keuntungannya. Ada beberapa keuntungan yang bisa kita manfaatin di situ. Nah nanti teman-teman cek aja mana saham energi yang suka bagi dividen dalam bentuk dolar gitu. Terus kemudian sektor consumer, walaupun ini sektor consumer ini banyak banget ya, ada yang varian susu termasuk nanti apakah emiten-emiten susu ini kan cukup banyak ya di listing di bursa ya, ada Cimory, ada Ultra Jaya, terus kemudian ada Diamond. Nah, apakah mereka ini bakal dapat program makan siang gratis gitu? Nah, kalau misalkan nanti bakal dapat program makan siang gratis dan itu pakai susu mereka ya, kenapa enggak gitu kan, mungkin someday bakalan terbang juga gitu kan. Terus kemudian kemarin kita Apple ya, bosnya Apple mampir ke Indo mau jalin kerjasama. Nah kita lihat siapa pemain terbesar untuk distributor Apple di Indonesia. Kalian nanti cek PT apa, listing di bursa enggak gitu kan. Nanti kalau teman-teman biasanya ke mall itu yang tulis logonya merah kuning tuh, kalian bisa lihat tuh. Nah gitu, yang namanya Erapon itu. Nah kalian bisa cek itu nanti sahamnya gitu. Itu banyak hal di sektor consumer yang mungkin secara nggak sadar saham-saham itu ada di sekitar kita. Jadi kalau ditanya saham itu produknya apa sih? Nah itu berarti kalian baru tahu kulitnya aja. Kalian harus lebih dalam lagi. Nah gimana nih Aca acaranya hari ini? Acara hari ini seru banget dong Kak, pastinya mana sore juga kan ya Kak. Jadi aku juga dapat sore-sore ini dapat insightful yang keren, yang baru, yang buat ilmu aku tuh jadi nambah gitu Kak. Nah, untuk teman-teman yang pengen juga dapat insight terbaru seputar saham, kripto, investasi dan lainnya, boleh banget loh join langsung ke komunitasnya Bisnis Muda. Teman-teman nanti bakal dapat insight yang super keren, teman-teman yang keren juga, dan tentunya teman-teman bisa tambah network. Nah, untuk join komunitasnya teman-teman langsung aja cek deskripsinya di bawah ini. Sampai jumpa di event selanjutnya. Dadah!